Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Kaisang Pangarep kembali mendukung Ganjar Pranowo. Kaisang Pangarep baru 2 hari anggota Partai Solidaritas Indonesia selanjutnya mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming selaku calon wakil presiden. Sebelum Ketua Partai Solidaritas Indonesia, elektabilitasnya 0,9%, tidak sampai 1%. Harapannya setelah Ketua Partai Solidaritas Indonesia, elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia akan meningkat sampai 10%. Tetapi kenyataannya elektabilitasnya hanya mencapai kurang 4% dan belum memenuhi syarat masuk ke lembaga DPR di Senayan. Akibatnya Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto balik mendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Diduga alasan Kaisang Pangarep Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto karena masa lalunya sangat jelek. Terlebih mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer pangkat Letnan Jenderal setingkat bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 saat ini tidak diketahui keberadaannya, ditambah lagi setelah menjabat Menteri Pertahanan melakukan perbuatan korupsi antara lain. 1. Membeli pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansinya dibuat membeli pesawat tempur baru dan selisihnya dikorupsi. 2. Proyek food estate atau proyek lumbung pangan di Kalimantan dengan anggaran 108 triliun sedangkan proyek food estate gagal total dan anggarannya habis, diduga dikorupsi. Menurut informasi melakukan pencegahan leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum rapat dimulai. Demikian juga calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming baru 2 tahun menjabat wali kota Solo, dianggap belum ada pengalaman. Ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur langsung loncat jadi calon wakil presiden. Berdasarkan informasi negatif dari calon presiden Prabowo Subianto, diduga masyarakat hanya sedikit memilihnya atau tidak terpilih nanti dalam pemilu 94 yang berdampak rendahnya elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia. Wajar Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI mendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan wakil presiden Mahfud MD karena pengalaman kerjanya sangat baik, di mana calon presiden Ganjar Pranowo pernah anggota DPR, menjabat gubernur Jawa Tengah sebanyak 2 periode dan sampai pernah tugasnya sebagai gubernur semua baik. Sedangkan calon wakil presiden Mahfud MD pernah anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menjabat Menteri Polhukam dan pernah di hadapan DPR membongkar kasus korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan dan berhasil baik. Harapan saya, Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas sudah tepat mendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD. Diharapkan Partai Solidaritas Indonesia elektabilitasnya bisa meningkat mencapai 10% dan bisa masuk ke lembaga DPR di Senayan. Kaisang Pangarep baru dua hari anggota Partai Solidaritas Indonesia selanjutnya mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming
calon wakil presiden, di mana Kaisang Pangarap ini dia baru 2 hari jadi anggota sehingga langsung dia diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, padahal jarang partai politik bisa hanya 2 hari terus bisa langsung ketua umum. Biasanya harus menjabat beberapa tahun dulu baru bisa dikasih jabatan ketua umum tersebut. Sebelum ketua Partai Solidaritas Indonesia, elektabilitasnya 9%, tidak sampai 1%. Sebelum dia ketua Partai Solidaritas Indonesia, di mana elektabilitasnya hanya 0,9%, tidak sampai 1%. Harapannya setelah ketua Partai Solidaritas Indonesia, elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia akan meningkat sampai 10%. Tetapi kenyataannya elektabilitasnya hanya mencapai kurang 4% dan belum memenuhi syarat masuk ke lembaga DPR di Senayan. Harapannya Kaisang Pangarap masuk untuk mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan harapannya di mana elektabilitasnya mencapai 10%, tetapi kenyataannya di bawah 4%, sehingga tidak mungkin masuk ke lembaga DPR di Senayan. Akibatnya Kaisang Pangarap selaku ketua umum Partai Solidaritas Indonesia menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto, balik mendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Akibatnya Kaisang Pangarap selaku ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dia kembali mendukung daripada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tersebut, karena dianggapnya nanti dia bisa meningkat elektabilitasnya di sana. Diduga alasan Kaisang Pangarap ketua umum Partai Solidaritas Indonesia menarik dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto karena masa lalunya sangat jelek, terlebih mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer pangkat Letnan Jenderal setingkat bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis. Sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ditambah lagi setelah menjabat Menteri Pertahanan melakukan perbuatan korupsi antara lain: 1. Membeli pesawat tempur bekas berumur 20 tahun, diduga dalam kwitansinya dibuat membeli pesawat tempur baru dan selisihnya dikorupsi. 3. Proyek food estate atau proyek lumbung pangan di Kalimantan dengan anggaran 108 triliun, sedangkan proyek food estate gagal total dan anggarannya habis diduga dikorupsi. Menurut informasi melakukan pencegahan leher Wakil Menteri Pertanian di Pertanian di Istana Negara sebelum rapat hukum dimulai. Diduga alasan Kaisang Pangarap selaku ketua umum Partai Solidaritas Indonesia menarik dukungan daripada calon presiden Prabowo Subianto karena masa lalunya sangat jelek, di mana ketika pemerintahan Soeharto, di mana mantunya dicopot jabatan selaku petinggi militer terkait dengan penculikan 13 aktivis yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ditambah lagi setelah dia memegang jabatan selaku Menteri Pertahanan, dia melakukan perbuatan yang tercela, yaitu 1. Melakukan pembelian pesawat terbang bekas, yaitu di dalam kwitansinya diduga membeli pesawat baru sehingga selisih harganya mungkin diduga dikorupsi. Demikian juga proyek food estate atau lumbung pangan yang biayanya 108 triliun, di mana proyeknya gagal total dan uangnya sudah habis semua dan diduga uangnya tersebut dikorupsi. Demikian juga menurut informasi bahwa dia Prabowo Subianto mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum sidang dimulai.
Demikian juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming baru 2 tahun menjabat wali kota Solo, dianggap belum ada pengalaman. Ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur langsung loncat jadi calon wakil presiden. Demikian juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dia baru menjabat wali kota Solo 2 tahun, dianggap belum ada pengalaman, ditambah lagi dia belum pernah anggota DPR, gubernur, dan juga menteri, langsung loncat menjadi calon wakil presiden tersebut. Berdasarkan informasi negatif dari calon presiden Prabowo Subianto, diduga masyarakat hanya sedikit memilihnya atau tidak terpilih nanti dalam pemilu 2024 ini, yang berdampak rendahnya elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia. Jadi berdasarkan informasi negatif tersebut dari calon presiden Prabowo Subianto, diduga masyarakat tidak akan memilihnya, jadi tidak akan memilihnya dalam Pilpres tahun 2024 ini, dan sehingga dia nanti ada berdampak kepada elektabilitas daripada Partai Solidaritas Indonesia hanya di bawah 4%, sehingga tidak mungkin masuk ke lembaga DPR di Senayan. Wajar Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI mendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan wakil presiden Mahfud MD karena pengalaman kerjanya sangat baik, di mana calon presiden Ganjar Pranowo pernah anggota DPR, menjabat gubernur Jawa Tengah sebanyak 2 periode, dan sampai purna tugasnya sebagai gubernur semua baik. Sedangkan calon wakil presiden Mahfud MD pernah anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menjabat menteri Polkam, dan pernah di hadapan DPR membongkar kasus korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan dan berhasil baik. Harapan saya, Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas sudah tepat mendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD. Diharapkan Partai Solidaritas Indonesia elektabilitasnya meningkat mencapai 10% dan bisa masuk ke lembaga DPR di Senayan. Sekian dan terima kasih.